anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Baru-baru ini ada sebuah video yang menampilkan seorang Anies Baswedan disambut oleh pendeta di sebuah gereja di Papua, yang saat itu Anies Baswedan berkunjung ke sana dan disambut pendeta itu. Kemudian yang paling menggemparkan lagi itu Anies Baswedan dibaptis dengan nama Yohanes. Jadi Yohanes Anies Baswedan, seperti itu ya. Dan bagaimana ini bisa terjadi seperti itu ya. Jadi kemarin itu Anies berkunjung ke Papua itu dalam rangkaian tur ataupun safari politiknya, dan di situ Anies berkunjung ke salah satu tempat, suatu desa, suatu tempat yang di situ ada gerejanya, dan Anies kemudian datang ke situ mengunjungi dan akhirnya mendapatkan baptis dari gereja dengan nama Yohanes tersebut. Dan ini adalah salah satu cara Anies Baswedan untuk menghilangkan stigma pada dirinya tentang bapak politik identitas yang disematkan pada dirinya mulai tahun 2017 ketika Anies Baswedan ini melaju melanggang ke pilihan Gubernur DKI Jakarta saat itu, dan saat itu dia melawan Ahok. Dan dengan menggunakan politik identitas ini, Anies Baswedan saat itu memenangkan kontestasi politik di DKI Jakarta tersebut. Dan sampai detik ini, sampai saat ini, stigma yang pada diri Anies ini merupakan suatu kelemahan yang akan dia hilangkan dengan cara apapun. Salah satunya adalah dengan cara seperti ini, ya, mengunjungi gereja dan kemudian menampilkan bahwa intinya dirinya menampilkan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang toleran, bahwa dirinya itu tidak ada hubungannya dengan orang yang intoleran seperti yang dituduhkan pada dirinya selama ini. Dan apakah sebenarnya, nah, kalau kita merujuk ke pilpres sebelumnya, itu kan ketika tahun 2014 saat Jokowi maju, saat itulah politik identitas itu sebenarnya bermunculan, dan fitnah-fitnah mengenai hal-hal tersebut itu sebenarnya sudah digunakan. Dan kubu-kubu yang menggunakan fitnah seperti ini adalah kubu-kubu orang-orang yang intoleran, dan kebetulan saat itu yang didukung oleh orang intoleran itu adalah Prabowo Subianto dengan partai-partai pendukungnya yang seperti partai PKS, kemudian partai yang lain itu adalah salah satu basic pendukungnya adalah orang-orang intoleran yang seperti itu. Dan bagaimana, apakah strategi-strategi seperti ini itu akan cocok akan bisa menghilangkan stigma kepada diri Anies Baswedan? Saya rasa strategi seperti itu akan sia-sia saja, karena bagaimanapun hal-hal yang dilakukan seperti itu malah akan menjadi lelucon pada pihak orang yang berseberangan dengan dia. Ya, seperti itu. Tidak akan mungkin orang-orang itu akan mudah percaya, akan mudah terbawa, akan mudah mengikuti dengan apa-apa yang ditampilkan secara spontan. Yang saat itu juga cara bagaimana Anies biar tidak bisa disematkan ataupun stigma bapak menjadi bapak politik identitas, itu salah satu cara yang terbesar itu adalah
ketika dia itu tidak satu, dia tidak maju pilpres. Nah, selesai, dia tidak akan dituduh menjadi seorang bapak politik identitas. Dia tidak maju pilpres. Kedua, dia tidak berada di kubu yang berseberangan dengan Jokowi. Ketika itu sudah seperti itu, ya dia tidak maju, tetapi tidak berada di kubu yang berseberangan dengan Jokowi, itu pasti dia akan hilang stigma politik identitasnya. Makanya ketika cara apapun yang digunakan, ketika dia masih berada di kubu ya pendukung yang sama, itu tidak akan menghilangkan ataupun tidak akan bisa mengubah stigma Anies menjadi bapak politik identitas, karena itu terbangun bukan pada diri Anies saja, karena terbangun karena sokongan dari sokongan dari orang-orang yang ada di bawahnya, pendukung-pendukung yang ada di bawahnya, itulah yang akan membentuk Anies Baswedan menjadi bapak politik identitas terus, walaupun dengan cara apapun, keliling gereja ataupun kamu menjadi Kristen sekalipun, ya itu tidak akan bisa mengubah. Itu yang bisa dipastikan kalau Anies Baswedan masih menggunakan cara-cara tersebut, ya, atau masih ikut berada di kubu sebelah lah, intinya seperti itu. Makanya tidak sesuatu hal yang sia-sia saja ya apa yang dilakukannya. Oke, seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.